Shalom, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini Sabtu 17 Desember 2022. Tentunya semoga ada sukacita bagi Anda sekalian dalam hari-hari yang sudah semakin dekat untuk menyambut Hari Raya Kelahiran Yesus Kristus. Mulai hari ini tanggal 17 Desember, Gereja Katolik terutama dalam bacaan-bacaan kitab suci sudah menampilkan tokoh-tokoh yang ada di seputar Yesus Kristus. Dimulai dengan hari ini, yaitu mengangkat tentang silsilah Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lihat dalam silsilah Yesus Kristus ini. Silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Yang pertama, silsilah Yesus Kristus ini menghubungkan Yesus dengan tokoh-tokoh utama yang membawa serta janji-janji Allah mengenai Mesias, yaitu tokoh Abraham dan Daud serta keturunannya yang menjabat raja. Tokoh-tokoh ini penting karena nanti akan menempatkan satu status tertentu secara hukum bagi Yesus yang juga selain Mesias juga adalah Raja. Yang kedua, silsilah dibuat sistematis 3 kali 14, dan 14 itu adalah 2 kali 7, satu angka yang sah secara sempurna. Dan dengan sistematisasi ini 3 kali 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan pembuangan ke Babel sampai dengan Yesus Kristus. Dengan ini juga mau mengatakan kepada kita sekalian tentang suatu hubungan dalam silsilah itu tidak luput dari selain janji-janji Allah untuk keselamatan, pembuangan itu pun menjadi satu pembelajaran yang sangat berharga untuk membawa sisa-sisa Israel kepada keselamatan. Dan yang ketiga adalah silsilah berakhir dengan Yusuf yang hanya sebagai ayah Yesus menurut hukum. Tetapi menurut pandangan orang dahulu, bahwa ayah menurut hukum mewariskan segala hak, yaitu hak nenek moyang Mesias. Dengan demikian, status hukum Yusuf sebagai ayah Yesus Kristus dapat dipertanggungjawabkan karena secara hukum justru mewariskan nenek moyang yang adalah juga membawa atau menubuatkan, bahkan mendambakan kehadiran Mesias dari anak Daud itu. Saudara, semoga kita juga melihat tatanan silsilah ini dalam sejarah keselamatan tidak hanya berhenti pada status hukum dari Yusuf, tetapi juga kepada kita sekalian status secara rohani dan spiritual. Melalui rahmat pembaptisan, kita diikat dalam persaudaraan dengan Yesus sendiri yang menjadi Mesias, memimpin kita kepada kehidupan yang utuh dan penuh. Kiranya hari-hari ini menjadi hari-hari dan saat-saat kita lebih dekat dengan orang-orang di sekitar Yesus untuk merangkai jalinan perjalanan sejarah keselamatan dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Daud dan Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama melalui sejarah silsilah keturunan Yesus Kristus yang menegaskan secara hukum hak waris sebagai keturunan dari Mesias. Kiranya kami juga
dalam mengimani Yesus Kristus sebagai Mesias. Engkau pimpin kepada keselamatan. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Engkau berikan pemulihan apabila kami mengalami sakit penyakit. Engkau memberikan kami kekuatan di dalam kelemahan kami, memberikan peneguhan di dalam penderitaan kami, memberikan kelapangan di tengah letih lesu hidup kami. Bapa kekal dan kuasa, tuntunlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu dan bimbinglah kami pada jalan-Mu, agar jalan kami berkenan kepadamu, yaitu jalan mesianik, untuk mencapai suatu keselamatan di dalam Dikau berkat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang mau keseturunan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, bila Anda berkenan dengan renungan dan doa ini dapat membagikan kepada saudara-saudari yang memerlukannya untuk pertumbuhan rohani mereka. Dan bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan klik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan setiap hari, dan semoga dapat berguna untuk pertumbuhan rohani saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati.